mungkin kepada Kan luka hati juga treatmentnya. ada Gitu. treatmentnya Mungkin juga nanti di ya. segmen yang lain kali ya. Ada istilah kami itu rubor kalau dolor fungsi olesa namanya. Nah, itu dia. Sering pakai, berarti sering jerawatan berarti. Kadang-kadang kalau mau halangan. Oh, kalau mau halangan apa nih? Halangan dana, halangan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat MUIS semua, kembali lagi di MUIS Talks. Podcast resmi Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda yang akan membahas seputar kesehatan, pelayanan, dan edukasi untuk masyarakat. Nah, kalian pernah dengar nggak sih istilah luka kecil jadi masalah besar? Di episode MUIS Talks kali ini kita akan membahas seputar perawatan luka. Jadi jangan menganggap masalah luka itu sepele. Pada kali ini kita harapannya tidak sampai salah langkah. Nah, kali ini kita sudah mengundang tamu yang mempunyai jam terbang cukup padat nih di rumah sakit, yaitu Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz. Halo Nars, Halo. apa kabar hari ini? Oh, baik. Ya. Oke, jadi tamu kita pada hari ini adalah Nurse Feni Tianda, S-Cup, M-Cup, WOCETN, CHT. Agak panjang ya, Agak Mas? susah ya, nggak usah disebut, nggak Mungkin apa-apa ini akan sebenarnya. menjadi pertanyaan juga. Kira-kira apa sih sebenarnya di balik gelarnya ini? Nah, Nurse, sebelum kita bahas lebih jauh tentang perawatan luka ini, boleh Nurse menyapa Sobat Sehat MUIS di rumah, kemudian memperkenalkan diri, dan boleh nih Nurse diceritakan sedikit bagaimana perjalanan karirnya hingga saat ini mengabdi di Rumah Sakit MUIS ini. Nurse, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Juju kesempatannya dan tim. Bapak Ibu yang terhormat, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Feni Tianda yang seperti sudah disampaikan oleh host kita pada hari ini. Alhamdulillah tadi sempat ditanyakan tentang gelarannya agak susah spellingnya ya gitu Iya, ya. agak jarang dengar Iya, gitu. jadi memang di rumah sakit memang baru satu ada kebetulan saya mendapat kesempatan di tahun 2012 waktu itu untuk mengikuti sebuah ya short course yang berstandar internasional. Jadi memang rumah sakit pada saat itu memang belum ada yang ingin menjadi seorang IT. Jadi WOCTN itu sebenarnya gelaran dari 3 pelatihan yang dirangkum jadi satu. W itu sendiri wound, O-nya itu ostomi, C itu continence. Jadi kalau kelengkap 3 ini bisa diikuti, itu kita sebut dengan perawat IT atau perawat WOC ITN atau wound ostomy continence nurse. Jadi orang yang memiliki expert dalam bidang luka, stoma dan continence So, ya. berarti expertnya di 3 itu. Yes, betul. Kalau di luar negeri itu udah biasa. Kadang-kadang gelaran antar negara tuh beda. Kalau di Rumah Sakit MUIS sendiri saya sebenarnya juga masih baru sebenarnya sejak tahun 2007 ya. 2007. Jadi zaman almarhum direktur kita yang pertama itu September kalau nggak salah di tanggal 1 September saya bergabung. Tahu juga sebelum jadi kepala instalasi tentunya banyak rangkaian yang kita ikuti. Itu saya juga sebagai pelaksana di ruang VIP ya Mahakam, kemudian pindah ke ruang kelas, kemudian diminta di IGD sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang Yes. ya. Berarti untuk yang pelatihannya itu kemarin di mana Mas dan Oh berapa iya, lama? di Indonesia sendiri yang sudah terakreditasi Badan Dunia itu ada namanya WCET, Wound Council organisasi. Jadi organisasi dunia yang membawahi perawat luka sedunia. Jadi itu pelaksanaannya hanya ada di Bogor pada saat itu ya. Cuma kalau sekarang sudah ada 2 yang saya tahu. Jadi mereka pun ada akreditasi serta instrumen untuk melakukan sebuah parameter orang ini memang memiliki keahlian tersebut apa enggak, dan itu ada akreditasinya. Terus memang semua base teksnya memang in English ya waktu itu, jadi memang karena internasional ya mau nggak mau seperti itu. Terus kalau di Indonesia sendiri karena sudah makin ramai di Indonesia
dibagi beberapa segmen pelatihan. Jadi yang luka itu ada basic. Nah, kan banyak tuh yang ada pelatihan-pelatihan yang gelar-gelar non-akademik lah. Hmm. Ya, mungkin itu sedikit tentang luka ya. Oke, berarti kan tadi dari 2007 ya Mas ya? Yes, betul. Bergabungnya. Nah, boleh diceritain Mas gimana awalnya? Mungkin kan awalnya pasti perawat pelaksana dulu ya, Yes. baru sampai akhirnya jadi kepala IGD nih sekarang. Oh, iya. Gimana itu perjalanannya Mas? Tahun 2007 pelaksana, kemudian di 2009 saya jadi pegawai negeri, terus ngikuti pelatihan luka itu 2012 kalau nggak salah. Nah, sejak 2012 itu ya saya juga punya praktek mandiri di luar, karena memang di rumah sakit perlu banyak tantangan untuk mengadaptasi sesuatu yang baru. Kemudian rumah sakit juga butuh menilai apakah ini potensi bagus untuk kita terapkan di rumah sakit ke depannya sih. Jadi 2012 ya di situ kadang-kadang saya diminta udah mulai jadi pembicara di beberapa daerah gitu ya. Jadi ya memang ya karena kebutuhan mengajar tinggi pada saat itu, jadi saya juga coba meningkatkan pendidikan kembali, mengikuti magister di Brawijaya waktu itu. Oh, jadi di UB. Ya, cuman karena memang kakinya dua ini ada di emergency juga, karena memang luka di emergency juga cukup banyak. Dan juga kadang-kadang kalau di rumah sakit itu teman-teman perawatan, bahkan dulu ada beberapa dokter spesialis yang udah paham tentang kerja saya, itu mereka percayakan pasien-pasiennya. Bahkan ada salah satu direktur kita juga dulu sempat dokter almarhum dokter Wawan itu minta saya untuk handlekan satu pasien waktu itu di kamar operasi. Jadi saya ngeliding teman-teman kamar operasi untuk menerapkan ilmu barunya ini. Nah, mungkin itu Mbak Cucu. Berarti 2000 berapa itu Mas mulai jadi kepala IGD? Oh, kepala IGD itu sejak 2024 ya, 2024. karena baru selesaikan pasca sarjana. Tapi saya dari kepala ruangan dulu sebelumnya. Kepala ruangan itu 2013. 2013. Beberapa kali angkatan, karena memang di IGD itu kan memang kompleksitasnya tinggi. Jadi beberapa kali saya ada dapat SK baru jadi kepala ruangan waktu itu. Oke, mungkin itu sedikit Pak Jeju ya. Oke, Nurse Feni, terima Ya. kasih banyak. Kan berarti expertnya di perawatan luka dan kondisi gawat darurat ya, Yes. Nurse. Mungkin boleh kita dasarnya dulu. Kira-kira luka itu apa sih, Nurse? Dan apakah ada jenisnya gitu? Oke. Jadi simpelnya memang luka itu memang gangguan integritas ya. Entah dia integritas kulit, intinya jaringan di kulit yang bermasalah. Karena kita tahu kulit itu kan ada 3 ya. Ya. Ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis atau sering dikenal subcutaneous layer itu. Jadi kalau terjadi gangguan integritas, entah dia robek, entah dia benturan, itu dianggap luka. Bahkan ada beberapa luka yang kadang-kadang kelihatannya kecil di atas karena benturan, tapi ternyata di dalamnya udah kopong ya, hancur. Nah, itu juga kita anggap sebagai luka. Terus kemudian kalau membahas tentang jenis luka, memang di beberapa guidelines tuh simpelnya dia cuma dibagi 2. Ada namanya luka akut, ya, yang sering di UGD itu banyak tuh, Benar. atau habis operasi itu jenisnya luka akut. Karena luka akut itu dianggap luka yang akan sembuh dengan fasenya. Nah, sementara fase luka itu kan ada 3 tuh. Ada fase inflamasi, ada fase proliferasi, ada fase maturasi. Dan 3 fase ini pada luka akut 21 hari dia wajib selesai. Minimal kurang daripada 1 bulan. Wajib selesai. Karena apa? Kalau dia lebih daripada waktu yang disepakati, itu kita anggap sebagai luka kronis. Nah, luka kronisnya banyak. Contohnya ya luka diabetik, luka diabetes gitu ya. Ada luka keganasan, ada luka karena pembuluh darah, atau luka-luka yang dari akut yang ternyata nggak sembuh dari 21 hari tadi sesuai kesepakatan, itu akan melewati fase berikutnya, menjadi luka kronis ya. Oke. Dan penanganannya juga agak sedikit unik kalau di saya gitu. Berbeda ya Mas Yes, ya. betul. Berarti luka kronis dan luka akut. Kalau luka hati Mas mungkin gimana Mas? Bercanda ya Mas. Nggak apa-apa. Kalau luka hati makanya itu saya ikut pelatihan yang lain. Ada namanya hipnoterapi. Oh, memang ada yang Yes. Makanya ilmu luka tak gabungin. Nah, karena luka hati ada juga treatmentnya. Nah, Ada gitu. treatmentnya Mungkin juga nanti di ya. segmen yang lain kali ya. Luka hati. Jadi nanti ada. Kayaknya banyak yang tertarik tuh Yes, untuk ya. tahu luka hati tuh. Yes. Gimana sih? Nah, kalau untuk contoh luka akut sendiri tadi Oh apa iya. aja? Yes. Kalau luka akut tadi contoh kalau kita kecelakaan butuh dijahit. Nah, itu masuk luka akut. Oh, itu luka Artinya luka akut. yang baru atau pasien yang masuk ke rumah sakit
butuh kamar operasi, belah, kemudian dijahit, itu termasuk luka akut. Oke. Jadi semua luka akut itu ya pada dasarnya penjahitan itu kan sebenarnya ingin merapatkan saja pertemuan antara sel yang terbelah, dirapatkan menjadi satu. 24 jam pertama di beberapa guideline sudah disampaikan dia akan sembuh sendiri sebenarnya. Bahkan kalau di luar negeri itu settingannya kalau misalnya ada luka, kadang-kadang kalau lukanya nggak dalam itu cuma diberikan kayak plester khusus, Oh, namanya nggak wound perlu strip dijahit tanpa ya? dijahit. Bener. Karena prinsipnya hanya dirapati. Dirapatkan aja. Nah, tapi kalau di rumah sakit kan kita tahu sendiri kadang-kadang dalam, butuh rumah sakit belah. Nah, itu butuh jahit dalam sampai keluar. Beberapa metode jahit tentunya teman-teman nanti expert tentunya di dokter bedah atau dokter bedah plastik itu sangat banyak treatmentnya. Dan itu berarti 21 hari harus Iya, harus selesai di selesai. fasenya. Yes, betul. Oke. Nah, sebagai kepala IGD nih, Nurse, luka apa sih yang paling sering ditemui di IGD dan yang paling sering datang ke Poli, Yes. Nurse? Kalau di UGD sendiri memang pada dasarnya paling banyak itu luka akut ya, kebanyakan. Karena memang kecelakaan. Rata-rata di IGD kita sendiri kan sekitar 2.000 sampai 2.500 kunjungan, hampir 20 sampai 30%-nya kan KLL ya, kecelakaan. Kalau di Poli, teman-teman Poli juga kadang-kadang itu diskusi tentang penanganan. Mereka juga banyaknya luka akut. Tapi kadang-kadang luka akut kan cepat ya. Yang paling effortnya butuh banyak itu adalah luka kronis sebenarnya, yang agak butuh tantangan dalam penanganannya. Mungkin demikian, Mbak. Kalau luka kronis itu berarti dia berapa lama, Mas? Nah, yes. Kalau berbicara tentang luka kronis, berbicara banyak sisi ya. Jadi kita kategori, ada yang memang digolongkan yang hard to heal, yang susah sembuh. Iya. Contohnya luka karena vena, karena pembuluh darah arteri, itu gangguan-gangguan pada pembuluh darah biasanya. Kadang-kadang ada juga yang luka akibat keganasan, kanker. Jadi misalnya pasien yang harus di mastektomi, harus dibuang payudaranya, itu kadang-kadang masih bisa muncul berbentuk luka, dan lukanya kayak bunga kol yang selalu membesar. Bahkan ada juga beberapa kasus yang luka-luka yang ya kemarin juga ada cancer di daerah tertentu, daerah kemaluan juga ada. Itu butuh effortnya lebih banyak. Itu yang Yes, kalau luka diabetes tentunya ini yang paling umum, yang paling banyak ditemukan di Indonesia terutama ya. Karena memang dari IDF ya, IDF International Diabetic Federation juga memang menyatakan luka diabetes ini banyak sekali penanganan yang harus kita harus lakukan. Contoh misalnya pada saat rata-rata sembuhnya, kalau di saya itu kami punya parameter untuk menilai luka itu kapan selesainya. Nah, parameter ini digunakan oleh teman-teman juga yang lain, yang kami student-student kita kalau pada saat saya ngajar, itu untuk mengakomodir kira-kira waktu sembuhnya berapa lama. Nah, rata-rata pasien selesai luka diabetes itu sekitar 12 minggu. 12 minggu. Atau sekitar ya 3 bulan lah. 3 bulanan ya. Yes, 3 bulan. Paling cepat bisa kadang-kadang tergantung faktor apa yang bisa mempercepat dan faktor apa yang bisa memperlambatnya. Yes. Oke, berarti emang dilihat lagi faktor-faktornya. Yes, betul. Nah, itu kan tadi berarti yang paling banyak tuh diabetes ya, Yep. Nurse ya. Terus sebagai kepala IGD nih pasti ada saat selama kurang lebih 19 tahun nih jadi perawat, kira-kira ada nggak kasus gong atau yang kasus yang susah banget nih dihadapin, Nurse Penny? Kalau konsepnya sebagai kepala IGD ya memang kasus di emergency ya tentunya memang luka akut. Tapi kalau pada saat kita temukan dia masuk dengan gangguan pembuluh darah atau diabetes dengan penyulit banyak, entah itu dia plus dengan harus cuci darah, ada penyakit jantung, ini tentunya sangat kompleks ya penanganannya. Harus mempertimbangkan treatment dari dokter jantungnya, mempertimbangkan dari dokter urologinya misalnya, atau dokter ginjalnya. Nah, dan ini butuh komunikasi tentunya dan komprehensif. Yang paling susah di saya itu pernah ada satu kasus itu kasus arterial ulcer. Arterial ulcer itu kasus yang secara guideline itu harus amputasi memang secara guideline-nya. Tetapi waktu itu dengan pendekatan dokter dari BTKV, waktu itu ada kami kerjasama, dan dokter saraf itu memberikan treatment khusus untuk pembuluh darah. Nah, saya masuk sebagai
wound care nurse-nya. Jadi ya udah saya masuk. Ya alhamdulillah dengan pendekatan yang cukup baik. Kemudian saya tambahkan beberapa adjunctive terapi dengan konsep modern dressing, adjunct terapi masuk, offloading segala macam, nutrisi saya coba masuk juga dari sisi ahli gizinya, pasiennya selesai. Itu ada dokumentasinya gitu Yes, Pak Mas. ada, Mungkin nanti ada. akan coba kita tampilkan ya Boleh, pada saat boleh banget. Banyak, penayangan banyak podcastnya banget. ini. Siap. Nah, kembali ke diabetes tadi Mas, itu kan merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan paling banyak kematian ya di Indonesia, juga salah satunya. Yes. Nah, kira-kira kalau diabetes sendiri secara umum tuh sebenarnya faktanya seperti apa sih, Nars? Yes. Kalau dihubungkan dengan peran saya sebagai wound care nursing, memang di beberapa literasi di IDF juga menyampaikan itu rata-rata pasien yang teramputasi itu tingkat mortality-nya itu akan meningkat sepanjang 5 tahun. Jadi 5 tahun itu dia sangat kadang-kadang dengan stres itu, kemudian karena dia menjadi sosok yang disabilitas itu, kemudian gulanya kadang-kadang nggak terkontrol, itu tingkat kematiannya tinggi ya. Makanya itu yang kadang-kadang meningkatkan dari sisi angka statistik ya, dari sisi itunya. Kemudian ya namanya diabetes, kadang-kadang untuk mempermudah masyarakat tuh saya kasih gambaran. Anggaplah satu rumah itu memiliki kamar-kamar ya, kamar-kamar. Nah, kamar-kamar ini ada orang di dalamnya yang butuh makan. Kenapa dia butuh makan? Berarti ini kita anggap sel-selnya. Sel-selnya. Nah, kemudian jalurnya di perjalanan itu anggapannya seperti pembuluh darah. Nah, anggap saya mau ngasih nasi padang nih, yaitu nutrisi ya, Iya, nutrisi. nutrisi. Pada saat dia akan masuk ke kamar, dia butuh kunci namanya. Kunci. Oke. Nah, kunci itu dalam proses perawatan luka itu insulin. Nah, pada penderita diabetes ya. Diabetes ya. Nah, insulin pada dasarnya itu sebenarnya tubuh punya produksi si kunci itu sendiri. Nah, di pankreas namanya. Ada organ kita namanya pankreas. Pas di bawahnya lambung itu ada pankreas di situ. Nah, pankreas itu menghasilkan si insulin tadi. Tapi pada kondisi diabetes itu rusak. Entah kadang sebagian daripada selnya, sel alfa, sel betanya yang rusak. Nah, itu yang akan menyebabkan insulin tadi itu kadang-kadang bisa juga rusak pada saat dibuka. Bisa juga yang kadang-kadang yang nggak bisa masuk sama sekali. Nah, penerapan insulin ini dari expert kita di DPJP penyakit dalam itu akan diatur. Nah, pada saat dia perawatan luka tanpa ada peranan-peranan daripada pengaturan insulin, itu akan mempercepat rusaknya jaringan-jaringan. Dan perawatan lukanya pun tentunya akan terganggu. Makanya kolaborasi antara dokter penyakit dalam, kemudian perawat lukanya itu dalam pengaturan insulin juga dibutuhkan. Begitu juga dengan dokter-dokter lain, tergantung kasusnya apa, dia butuhnya apa. Berarti memang di insulin ini menjadi kunci ya, Mas ya, di Sebenarnya banyak faktor, Mbak, jujur. Nggak cuma insulin. Kadang-kadang memang secara intrinsik ya, yang memang dari dalam pasien itu, pada penderita diabetes itu kan usia. Semakin usia bertambah, itu insulin pasti akan terganggu. Kemudian juga dari sisi intake makanan, pasien dengan kekurangan bahan makanan yang untuk membentuk kulit, contohnya protein, itu yang kurang. Anggapan di kita misalnya kebutuhan protein itu ya sekitar 1 gram per kilo berat badan per BB-nya si pasien. Nah, itu kita hitung 1 hari. Secara kalori anggaplah dari dokter penyakit dalam ngatur misalnya 1.500 kalori. Tapi kebutuhan proteinnya harus dipenuhi. Nah, kadang-kadang pasien diabetes itu ya agak susah ya untuk mengkonsumsi protein. Nah, terutama protein-protein yang real food terutama. Makanya kadang-kadang di pasien kami home care itu atau perawatan luka, kami lebih nyarankan real food ketimbang dia harus ekstrak-ekstrak. Kadang-kadang ada ya produk level atau apa yang mengklaim yang bagus ya. Kadang-kadang itu ya harus dilihat dulu kebutuhan dasarnya apa. Termasuk juga minum. Orang pasien dengan minum yang kurang, itu akan terganggu. itu juga. Iya, kita misalnya 35 sampai 40 cc per kilo per hari ya. Nah, itu juga mempengaruhi pekerjaan juga. Nah, itu juga ternyata beberapa literasi bilang ya pekerjaan yang berat juga mempengaruhi. Termasuk dia perokok. Nah, ini kadang-kadang perokok yang agak sedikit susah pada pasien-pasien laki-laki yang memang sudah adaptif dengan rokok karena dia mempengaruhi dari si pembuluh darahnya tadi.
Oke, semakin menarik ya. Iya. Nars. Tadi kita baru bahas luka secara umum, terus udah Heeh. masuk ke pembagiannya. Iya. Dan memang pada dasarnya luka mau sekecil apapun itu tidak bisa dianggap sepele. Mhm. Sobat Sehat Muiz, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen 2, di mana kita akan membahas berbagai anggapan yang Mhm. sering beredar di masyarakat dan kita akan kupas langsung dari sisi medisnya nih. Yes. Oleh karena itu, tetap di Muiz Talks. Halo Sobat Sehat Muiz, kembali lagi di segmen 2, fakta medis dan pelayanan. Kata netizen versus realita di Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz. Nah, Nars, banyak nih Sobat Sehat Muiz yang sebenarnya masih melakukan perawatan luka berdasarkan informasi yang sumbernya masih kurang jelas dan bahkan mungkin hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, di segmen ini kita akan membandingkan kata netizen dengan realita medis yang ada gitu. Kita mulai dari topik yang pertama, itu uh, klinis luka versus netizen nih. Kata netizen, kalau pasien diabetes sudah punya luka, walaupun kecil, pasti ujung-ujungnya akan diamputasi. Sebagai klinis luka, apakah ini benar, Nars? Ya. Jadi pada prinsipnya kalau dikatakan selalu amputasi nggak juga. Karena memang kita harus lihat dulu apa yang menyebabkan dia meninggal gitu ya. Kadang-kadang banyak faktor. Nah, kapan seorang pasien diabetes itu bisa meninggal gitu ya. Nah, di dunia kesehatan tentunya itu ada kadang-kadang istilah infeksi gitu ya. Infeksi itu dibagi 5 sebenarnya. Jadi sebelum dikatakan dia infeksi, dia harus melewati ke 5 proses ini. 5 tahap. Ya, 5 tahap. Jadi kadang-kadang nggak langsung ada luka langsung dibilang infeksi. Nah, ada kadang-kadang yang namanya lokal infeksi. Nah, jadi yang pertama itu namanya istilahnya kontaminasi namanya. Jadi luka yang terkontaminasi itu prinsip perawatannya simple. Cuci, selesai. Nah, contoh misalnya ada kuman menempel di kulit kita cuci, selesai kok. Dia terkontaminasi aja. Nah, artinya dia nggak sampai ganggu ke dalam. Terus tanda-tanda di tubuh nggak ada. Dia hanya hinggap si kumannya ya. Kemudian yang kedua ada namanya koloni. Jadi si kuman tadi dia berkoloni-koloni, udah mulai bentuk kelompok-kelompok. Tapi treatmentnya juga sama. Dia belum mengganggu. Nah, itu tinggal dicuci pada saat perawatan luka, dicuci dia akan selesai. Itu ya. Terus yang ketiga itu ada namanya lokal infeksi atau infeksi lokal namanya. Nah, ini udah mulai ada tanda-tanda. Tanda-tanda yang umum pada luka dengan lokal infeksi itu ada namanya istilahnya kemerahan, bengkak, radang ya istilahnya. Jadi kayak tanda-tanda radang itu ya. Ada istilah kami itu rubor kalau dolor fungsi olesa namanya. Jadi istilah medisnya. Jadi ada kemerahan, ada bengkak, ada apa namanya nyeri, ya ada panas, ada gangguan gerak. Nah, ini kelima kondisi ini itu muncul di lokal infeksi. Nah, sebagai klinisi luka itu pada saat dia di lokal infeksi masih bisa ditangani dengan beberapa treatment. Salah satunya adalah penggunaan antibacterial agent. Ya. Antibacterial agent itu ya salep-salep yang memiliki daya membunuh si kuman. Ada juga yang ngangkutin kuman. Ada juga yang dia pingsanin kuman kemudian dia akan pada saat cuci dia akan terangkut. Nah, ini akan hilang. Di sebagai klinis. Nah, kondisi yang berikut, nah ini agak butuh kolaborasi, spreading infection namanya, atau si lokal tadi sudah mulai menuju ke arah infeksi. Nah, pada saat kondisi ini, nah itu sudah mulai ada tanda-tanda pasien, kayak orang flu lah, udah demam, nyeri tulang, atau kadang-kadang kedinginan. Nah, ini ciri-ciri yang butuh sudah settingannya rumah sakit. Kalau yang ketiga tadi masih aman, bisa disetting di perawatan di rumah gitu ya, dengan praktisi lukanya. Nah, kalau udah spreading, dia sudah mulai harus diberikan antibiotik. Antibiotik. Nah, jadi settingnya di rumah sakit. Bahkan di level 3, kalau sudah arahnya ke sana, teman-teman klinisi luka itu akan melakukan kolaborasi dengan dokter ya untuk pemberian antibiotik. Karena antibiotik kita nggak boleh sembarangan. Apalagi sekarang Samarinda kan dari perkumpulan apoteker itu dari arahan Pak Wali Kota itu udah nggak boleh, bahkan dijual bebas pun nggak boleh si antibiotik karena takut dan itu sangat mendukung di kita. Nah,
Kalau yang terakhir, nah ini biasanya pasiennya yang kita anggap sebagai sepsis. Oh, sepsis. Apa itu? Sepsis. Nah, sepsis itu kondisi infeksi yang jumlah leukositnya lebih daripada normal ya. Kadang-kadang antara kondisi yang tadi masih kadang-kadang kayak orang flu tadi, ada yang kadang-kadang nyeri tulang, kemudian ada demam walaupun sudah diberikan obat demam dia nggak turun-turun, dan kadang-kadang pasien di kondisi sepsis ini sudah mulai terjadi penurunan kesadaran. Jadi pasien udah mulai settingannya ICU. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jangan sampai pada pasien di rumah itu sudah ada demam, dikasih obat tetap nggak ngepek, nah ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Nggak bisa lagi mengharapkan perawatan luka selesai, enggak. Jadi harus kolaborasi. Nah, itu yang kadang-kadang yang apa ya, perlu edukasi kita ke masyarakat ya di Sobat Muiz tentunya. Kalau sudah ada kondisi di level 4 ke 5 jangan ditunda. Atau misalnya ada lokal ketiga tidak dia dirawat sama praktisi luka, ya itu sudah harus diberikan pengobatan ya. Harus kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik. Yang bikin meninggalnya di situ sebenarnya, yang paling banyak kecolongan. Belum lagi misalnya dia ada kesulitan makan. Nah, pasien-pasien dengan kesulitan makan, rawat luka sebaik apapun, kalau dia susah makan, intake-nya nggak ada, anggap mau buat kue, nggak ada bahan kuenya, tepungnya nggak ada. Karena tepungnya nggak ada, mau jadikan lukanya jadi apa? Yang terjadi malah makin melebar, level infeksinya naik. Nah, level infeksi naik, ya udah pasien itu kadang-kadang bisa arahnya ke sana. Bahkan pasien dengan yang gula nggak terkontrol, kalau gula itu kan pada dasarnya kalau dia terkontrol saja itu dari sisi perawatan lukanya akan gampang. Tapi kalau dia nggak terkontrol, contohnya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, dokternya udah kasih obat insulin tapi nggak diminum, nggak diminum, kadang-kadang ada yang nggak disuntik, insulin kan disuntik ya. Ada juga yang diberikan obat oral, ini nggak diminum, akhirnya fluktuasinya tinggi, kayak gergaji kayak gitu. Naik turun. Nah, pada saat kondisi dia naik turun, ini semua organ kita akan terganggu. Contoh yang paling simpel itu, yang paling sering dirasa pasien tuh mata kabur, kadang-kadang kakinya kebas, nggak kerasa, keinjak paku, keinjak apa sih yang anu jilbab itu, jarum pentul, kadang-kadang peniti. Saya punya pasien dulu jarum peniti ada di dalam lukanya sekitar 14 hari. Nggak kerasa itu. Nggak kerasa. Karena apa? Karena dia sudah terjadi gangguan mikro di situ. Ada istilahnya neuropati. Neuropati itu ya sarafnya udah nggak ngerasa, nggak ngerespon lagi di kaki itu. Hampir 98% pasien kita itu rata-rata di kaki kena. Makanya amputasi paling banyak kasusnya di kaki juga. Oke. Berarti memang momen harus diamputasinya itu. Nah, kapan pasien diamputasi? Nah, pertanyaan kan itu. Nah, pada saat kondisi si luka ini udah memang nggak bisa diselamatkan. Kapan ciri-cirinya? Nah, lukanya hancur, bonyok, pembuluh darahnya udah nggak sampai. Beberapa tindakan medis yang bisa untuk mengindikasikan harus diamputasi itu ada namanya pemeriksaan MTCT namanya. Jadi di scanning pembuluh darahnya. Ini biasa dokter BTKV yang mengerjakannya. Ya mudah-mudahan Muiz ke depannya punya dokter BTKV dan ada alat gitu ya untuk bisa mengakomodir. Jangan sampai kita mengamputasi pasien baru terdiagnosa luka. Lukanya bisa ditangani, pembuluh darahnya bisa ditangani. Berarti memang ahlinya dokter BTKV untuk mengatasi si pembuluh darah. Nah, nanti dokter penyakit dalam ngurusin pengaturan insulin. Sekarang ada juga beberapa kasus yang luka diabetes, itu jumlah bakterinya sangat banyak, harus dibuka. Nah, ini butuh peran dokter bedah. Memang harus kolaborasi. Yes, betul. Nggak bisa hanya satu titik profesi. Makanya sekarang kan dalam dunia kesehatan kita, pasien center service ya. Jadi pasien itu tempat sentral kita melakukan layanan. Ya walaupun kadang-kadang itu masih ada birokrasi, asuransi yang kadang-kadang itu agak melimitasi kita, agak membuat kita agak susah untuk masuk ke dalam. Tapi kalau konsep rumah sakit yang komprehensif menggunakan blood misalnya atau menggunakan swasta dalam pelayanannya, nah itu sangat-sangat potensial sih sebenarnya. Bahkan beberapa treatment sekarang nggak cuma hanya metode konvensional yang diubah menjadi metode modern dressing. Dengan konsep modern dressing itu sebenarnya konsepnya moist gitu ya. Kemudian ada bahan-bahan balutan yang tentunya bisa diakomodir rumah sakit, bisa menyeting ini supaya moist. Nah sekarang
ada keilmuan baru yang banyak di luaran sana udah mainnya ke growth factor, ke apa namanya, ke layanan-layanan expert dalam ada sistem stem cell dan sebagainya untuk ngebantu pasien luka ini cepat pulih. Bahkan ada beberapa literasi yang ya cukup lama sih saya baca, itu 13 tahun yang lalu. Ada istilahnya PRP gitu ya, platelet rich plasma. Itu sebenarnya juga bisa diakomodir di rumah sakit. Apalagi itu punya laboratorium yang cukup handal ya di rumah sakit untuk bisa setting PRP ini. Dan ini menjadi potensial untuk dibaca secara bisnis di rumah sakit, secara kesehatan. Mungkin itu, Mbak. Mungkin juga yang menjadi banyak pertanyaan sobat sehat Muiz dan terutama saya sendiri. Nggak apa-apa. Biasanya kan pasien diabetes itu awalnya lukanya cuma kecil banget. Nah, kenapa bisa akhirnya kayak cuma sebentar tapi tiba-tiba udah langsung yang parah banget. Yes. Gitu. Yes. Benar, Mbak Ju. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Mbak Ju, saya punya pasien dulu. Lukanya sama. Sangat kecil bahkan kalau menurut saya. Cuman lecet di sini. Iya. Memang pasien kondisinya tua ya, 64 tahun rasanya waktu itu. Kemudian saya lakukan namanya cek ABPI namanya, Ankle Brachial Pressure Index namanya. Itu bisa dikerjakan di kita ya, di rumah sakit juga ada ABPI. Nah itu saya punya Doppler arteri, saya periksa, ternyata memang dia ada permasalahan di pembuluh darah. Awalnya kecil, terus dia diabetes. Nah, awalnya panggil saya untuk menangani pasien tersebut, awalnya kecil, lecet. Udah, Bu, saya coba cek. Karena ini dari tampilan luka pun saya bisa udah lihat ini pasti ada gangguan nih. Di dalam. Ya, saya sentuh kakinya itu udah nggak balik. Terus tampilannya mudah nyeri. Pada saat saya periksa ternyata memang arahnya itu ke permasalahan pembuluh darah. Pembuluh darah arterinya ada sumbatan di situ. Nah, dan itu terbuktikan pada saat saya coba konsul dengan BTKV ya di Samarinda. Pada saat dilakukan MTCT itu ternyata buntunya di paha. Nah, sementara guidelines-nya kalau misalnya luka akibat pembuluh darah itu harus diamputasi. Nah, itu. Berarti kemarin itu diamputasi sampai Nah, permasalahannya adalah pasiennya nggak mau. Nah, ini dilemanya muncul. Pada saat sudah secara medis, secara tenaga kesehatan, perawatan klinis luka udah nyaranin, pasiennya nggak mau. Keluarganya akhirnya berserah. Pasiennya nggak nyampe 1 minggu, dari luka kecil hancur. Jadi semua jari hitam. Terus naik lagi, sepergelangan kaki ya, kemudian naik. Ya udah nggak bisa diapa-apain. Jadi tingkat mortality-nya tinggi. Nah, contoh lain lagi misalnya diabetes, lukanya kecil, ketusuk tahu serat kayu, kalau di sini ulin ya, suban ya istilahnya kalau di sini, suban. Pas lagi gulanya tinggi-tingginya, 400, 500. Nah, otomatis pada saat gula itu tinggi, yang tadi yang kita cerita itu gulanya hanya berada di pembuluh darah tapi nggak masuk ke dalam sel, nggak masuk ke kamar sel-selnya, karena insulinnya nggak ada. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi pada saat dia tertusuk si kayu tadi, akhirnya meradang kan? Iya, meradang. Setiap kali kita tertusuk kita akan meradang. Nah, radangnya tidak bisa difasilitasi sama komponen-komponen darah. Komponen darah yang bisa mengatasi infeksi ya, ada leukosit di sana, ada limfosit di sana. Yang sistem imun kita nggak bisa bekerja optimal. Yang terjadi apa? Gangguan sirkulasi mikro di sana terjadi. Akhirnya busuk. Ternyata dia mengganggunya di pembuluh darah gede di sini. Ya udah, buntu. Semuanya rusak akhirnya. Nah, pada saat dia rusak, sel-sel yang di daerah permukaan kaki atau di bawah kaki atau dimanapun dia berada, itu nggak dapat nutrisi. Pernah kan kalau kita main waktu kecil tuh, suka diikat pakai apa? Karet ya? Karet. Wih, sulap. Iya. Padahal itu sedang menyiapkan si selnya mati. Warna-warna biru itu berarti selnya udah nggak dapat aliran oksigen. Nah, oksigen ini ya fungsinya itu memperkaya si sel darah merah untuk menutrisi si sel-selnya. Itu nggak dapat pada saat gula itu. Makanya kadang-kadang semua pasien gula itu ketakutannya kalau ada luka. Kalau sudah luka itu pasti hancur. Nah, beberapa kasus yang beberapa hari saya tangani juga sama. Awalnya kecil aja, kejeduk pintu aja. Tiba-tiba 2 hari dia nggak tahu dia gula darah ternyata. Pas dicek 500, pas dicek 400. Terus dia nggak segera berobat ke dokter untuk penanganan si gulanya. Yang terjadi apa? Yang lukanya kecil membesar. Gitu. Saya ada pernah kasus itu
pernah sampai ngerjain sampai 3 jam ya. Sementara itu ada 2 kaki. Itu sampai lutut waktu itu. Ya sudah menghabiskan banyak resort ya waktu itu. Ya karena apa? Nggak ternutrisi pasiennya. Gulanya nggak tertangani. Itu dibersihin aja, nurse. Jadi, oh ya, kalau berbicara tentang perawatan luka itu simple sebenarnya. Kalau waktu kita ngajari ke student atau ngajari peserta didik, simpelnya 3M sebenarnya. Ya kita cuci lukanya dengan bahan-bahan yang ramah terhadap kulit, ramah terhadap luka. Nah, ada juga yang nggak ramah. Ya, yang kadang-kadang tuh yang masih ya banyak dipakai di luar sana berbasis alkohol. Pokoknya ada alkoholnya tuh nggak boleh, karena itu akan mempengaruhi. Ada yang mengandung iodin, yodium ya. Nah, di tahun 1955 rasanya itu pertama kali itu ada bromin sama iodin dibandingin pada perawatan luka. Itu ternyata si iodin ini sangat toksik ya, terutama yang kandungannya di atas 1%. Nah, sementara memang di dunia medis itu banyak penggunaan itu. Tetapi ya pada saat tahun 2007 masuk ke Indonesia, konsep ini masuk tentang MOIS ya. Konsep MOIS itu sudah pelan-pelan mulai diajarkan setingkat fakultas pendidikan, beberapa teman-teman kedokteran juga sudah mulai kepapar. Yang agak susah itu agak saklek ya, misalnya masyarakat taunya kasih obat merah gitu ya, Merah. kasih iodin dah, atau dikasih bahan tertentu yang ada alkoholnya gitu. Saya nggak sebut merek ya. Iya. Yang warna kuning-kuning, nah itu nggak boleh, Iya. nah, udah nggak boleh. Apalagi yang sampai berbusa-busa, udah nggak boleh lagi. Jadi cara mencuci, cara yang ramah. Kemudian yang kedua, M yang kedua itu apa namanya, membersihkan ya maksudnya. Jadi mencuci, membuang jaringan mati. Yang terakhir memilih balutan ya. Membuang jaringan mati banyak caranya. Ada 5 yang setahu saya ya. Yang paling terkenal kalau di rumah sakit kan kita settingannya ada namanya surgical debridement namanya. Jadi ya masuk kamar operasi lah intinya. Jadi dibersihin. Itu cepat, sangat cepat. Tapi memang pasien butuh rawat inap. Pasien butuh harus disetting dulu kebutuhannya. Nah, berikut ada yang sering dikerjakan sama klinisi itu autolysis debridement namanya, atau debridement yang secara otomatis tubuh akan meluruhkan jaringan matinya. Dengan cara apa? Dilembapin. Makanya ada konsep MOIS tadi. Pada saat kondisi lembab tercipta, pada saat kita setting dengan pemilitan balutan, dikasih gel, dikasih bahan khusus untuk lukanya, dia akan luruh sendiri. Dan itu sifatnya sangat selektif ya. Yang mati aja akan luruh. Nah, itu makanya yang paling banyak digeluti teman-teman klinisi luka. Ada juga yang mekanikal ya yang teman-teman poli kerjakan ya, nekrotomi istilahnya, atau debridement menggunakan benda tajam tapi pasiennya sadar gitu ya, pakai pinset gitu ya. Kerasa dong. Kerasa gitu. Kadang-kadang juga ada beberapa teknologi pakai hydropressure, ya, hidro pakai air, pakai tekanan tertentu itu bisa luruh. Ada juga menggunakan pisau ya, blade gitu. Itu kadang-kadang di eksisi itu juga ada. Ada juga yang menarik nih, yang penggunaan biologi. Biologikal itu contohnya kalau di masyarakat kita sering bilang belatung. Nah, belatung itu sebenarnya konsep di Malaysia kemarin pada saat saya ada sharing dengan kawan kami dari Malaysia, dia punya klinik. Treatmentnya pakai belatung untuk membuang jaringan matinya. Tapi belatungnya steril. Dari lalat buah. Nggak serem gitu. Nah, kalau Indonesia kan kadang-kadang dikaitkan dengan mistis, kena rahasia ilahi kayak gitu kan. Padahal enggak. Padahal itu adalah konsep. Nah, permasalahannya satu, di Indonesia kalau ada belatung kan belatungnya nggak steril. Takutnya dia bawa patogen, bawa penyakit. Nah, tapi kalau di Malaysia itu di setting steril. Jadi si larvanya, kalau nggak salah itu harganya satu botol kecil itu 1 juta, 100 larva. Nah, di Indonesia ada di Bogor rasanya. Cuman harganya udah naik. Pasti lebih. Jadi kadang-kadang ya kita milihnya yang simpel-simpel aja, pakai dressing yang lain. Pilihan debridement yang lain. Yang terakhir ada namanya enzim. Nah, beberapa produk tuh ada enzim yang banyak dikelola teman-teman herbalis biasanya juga ada, atau yang paling terkenal itu enzim papain, itu dari getah pepaya. Enzim bromelian itu yang dari nenas. Kan pernah masak daging kan ya? Dikasih nenas itu dia langsung lunak. Konsep itu yang digunakan untuk menghancurkan jaringan mati. Nah, jadi ya 5 metode ini kalau untuk perawat bolehnya yang 4.
Tapi kalau teman-teman surgical ini pasti dokter. Dan memang itu jadi pilihan. Kadang-kadang kalau pada saat misalnya Mbak Juju jadi pasien nih misalnya, ya saya tawarkan, Ibu mau cepat, ini prosesnya. Tapi ada hal-hal yang harus dikerjakan. Betul. Tapi kalau misalnya dengan kita, dengan klinisi, ya treatmentnya ini, ada fase waktu dan sebagainya. Tapi untuk mangkas, ya boleh surgical. Tapi sambil dilihat kebutuhannya apa. Nah, yang terakhir tadi milih balutan. Milih balutan perban dan sebagainya itu sekarang udah sangat cepat berubah. Dulu kita kenal kasa, dikasih iodin, kasih NaCl gitu ya, cairan rumah sakit kayak gitu. Nah, ternyata sekarang udah ada sekitar 4.500 jenisnya. Bayangin, yang kita punya misalnya yang ada kalau di praktek saya baru ada 40 jenis ya. Kalau di rumah sakit ya tentunya harus jadi tantangan rumah sakit untuk bisa melihat mana yang lebih efektif kita aplikasi, modern dressing yang mana. Karena pilihannya banyak, 4.000. Dulu waktu 2012 masih 3.500. Sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak. Banyak banget. Merek banyak, apalagi udah merek. Tapi prinsipnya dari 4.500 tuh sebenarnya komposisinya tuh ada sekitar belasan aja. Ada bahannya yang bahan kayak gel. Sering dikenal namanya hydrogel. Nah, itu fungsinya untuk ngelunakin jaringan mati pada saat kita ngerawat. Kemudian ada hidrokloid. Nah, ini sering dipakai anak-anak teman-teman remaja itu yang taruh ditempel, kalau ada jerawat, namanya acne patch. Iya, acne patch. Itu bahannya hidrokloid. Saya sering pakai tuh, nurse. Nah, jadi sering pakai, berarti sering jerawatan berarti. Kadang-kadang kalau mau halangan. Oh, kalau mau halangan apa nih? Halangan dana, halangan apa? Nah, itu acne patch. Nah, acne patch itu bahannya dari hidrokloid. Lebih murah kalau beli yang lembaran gede. Kalau di pasaran kadang-kadang ya harganya ada karakternya gitu ya. Murah di harganya. Nanti kita bicara di luar. Terus ada juga bahannya yang kayak zinc cream, kemudian ada bahannya juga salep-salepan yang oil base atau honey base, honey dari madu. Madu juga ada. Bahkan beberapa pabrikan itu ekspor ke Australia nih contohnya. Tahu-tahu jadi perban yang honey base. Ada juga yang bahannya yang bisa nyerap-nyerap kayak spon, kayak alas bedak. Itu nyerap luka. Nah, itu juga dipakai. Kadang-kadang ada bahannya yang juga yang sifatnya anti air. Pernah lihat? Oh, buat habis operasi, aku mau mandi dong. Nah, ini pakai itu. Nah, jadi supaya dia bisa mandi. Itu namanya transparent film namanya. Atau sering dikenal TFD, transparent film dressing gitu ya. Ada yang foam itu ya tadi yang bisa nyerap banyak. Ada ya banyak sekali kalau ini. Memang seiring berkembangnya zaman berkembang juga ya. Ya nanti tergantung rumah sakit mau konsepnya seperti apa. Karena adjunctive-nya juga banyak, adjunctive terapinya untuk membantu ya. Ada inframerah, ada ozon, ada PRV yang saya tadi sebutkan di segmen awal. Kemudian ada juga yang penggunaan growth factor, kemudian juga ada hidrofobik, saya lupa, tekanan oksigen, hiperbarik. Nah, hiperbarik. Tentunya beberapa daerah juga sudah ada hiperbarik. Nah, mungkin itu yang mungkin bisa menjawab ya. Sangat menjawab, Mas. Soalnya tadi satu aja nih yang kata netizen, tapi menjawab banyak sekali ya. Mulai dari pasiennya sampai ke keluarganya juga banyak yang terjawab gitu. Nah, nurse sudah masuk ke pembahasan yang cukup dalam. Mungkin kita jeda dulu, karena setelah ini kita akan masuk ke segmen 3. Itu tentang netizen bertanya, klinis luka menjawab. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan di segmen 3. Oke, Sobat Sehat MUIS, jangan kemana-mana, tetap di MUIS Talks. Oke, halo Sobat Sehat MUIS, kita kembali lagi di segmen 3. Netizen bertanya, klinis luka menjawab. Oke, jadi segmen 3 ini, Nurse, kita akan langsung menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat MUIS yang ada di rumah. Langsung aja nih, Nurse, masuk ke pertanyaan pertama. Kak, luka seperti apa yang tidak boleh ditunda penanganannya? Oke. Ini dari masyarakat ya. Ya, jadi kapan luka itu nggak boleh ditunda? Jadi prinsipnya simple. Jadi Sobat MUIS, kalau melihat luka itu sudah kita upayakan dirawat nih misalnya, ternyata dia makin melebar, kemudian muncul bau nggak sedap,
Kemudian tanda radang yang merah itu dia makin ke sini makin melebar, kulitnya mengkilap, itu hati-hati. Apalagi pasien dengan memang ada riwayat diabetes. Nah, itu hati-hati untuk segera diperiksakan ke tenaga kesehatan. Oke. Kalau misalnya dia punya riwayat cancer, itu juga hati-hati. Kadang-kadang luka itu bisa sampai menyebabkan lukanya nggak sembuh. Tapi ternyata penyebabnya apa? Karena luka ternyata luka cancer. Atau bentuknya kayak bunga, itu luka cancer itu. Atau luka-luka yang eh, dia punya riwayat luka itu selalu apa ya, lama sembuhnya, itu juga bisa. Nanti ditanyakan. Atau dia punya, kadang-kadang beberapa pasien yang memiliki kelebihan berat badan itu suka sekali pembuluh darahnya terjadi gangguan, varises, atau dia punya varises juga. Ini sebaiknya dikonsultasikan. Takutnya ini akan menjadi makin lama karena ada gangguan pembuluh darah vena namanya. Oke. Sering namanya dikenal dengan venous ulcer atau luka akibat pembuluh darah vena. Mungkin yang itu yang perlu atau dia udah kasih salep ternyata nggak sembuh-sembuh, segera dibawa. Itu segera dibawa ya. Yes. Berarti memang ada beberapa ya, Mm-mm. nurse. Kemudian pertanyaan kedua nih. Perilaku apa saja yang dapat mencegah luka bagi penderita diabetes? Yang mencegah ya. Pada penderita diabetes, prinsipnya gulanya harus stabil ya. Baru dia bisa aktivitas seperti biasa. Nah, perilaku seperti apa? Nah, dia harus selalu cek namanya kaki ya. Ya minimal 1 minggu itu 2 sampai 3 kali. Kalau dia kesulitan untuk melihat kakinya sendiri, boleh pakai cermin kaca, taruh di kaca. Kemudian apakah ada potensi, apakah ada kalus. Kalus itu ya penebalan. Atau memang ada radang pada beberapa titik kaki gitu ya. Kemudian penggunaan alas kaki yang tepat. Jadi alas kaki kita itu kadang-kadang banyak yang nggak tepatnya. Nah, jadi sebenarnya kalau di course ya, pada saat saya latih teman-teman itu kakinya ditempelin gitu kan di kertas, kemudian digambar pola. Nah, pola ini akan kita potong, kita masukkan ke dalam alas kaki. Kalau ternyata alas kakinya ada lekukan, itu artinya daerah di situ adalah daerah yang potensial atau resiko akan lecet. Pernah lihat kan kalau terlalu sempit lecet? Iya. Lama-lama jadi ada istilahnya bula, ada airnya di dalam. Iya ya. Nah, Betul. kalau pada penderita diabetes, gesekan sedikit pun atau friction, ada friction pada tongolan yang tulang itu sangat potensi menjadi luka. Gitu. Itu Berarti contohnya. memang Pemilihan kaki alas itu kaki penting banget. benar. Kemudian ya yang umum ya gaya hidup sehat lah ya, olahraga. Kemudian kalau pasien diabetes ya harapannya ada istilahnya senam kaki diabetes. Nanti boleh juga tim juga bikin senam kaki diabetes gitu ya, untuk promkes ya. Itu seperti apa? Supaya nanti masyarakat juga terbiasa. Saya punya keluarga juga dulu, tante. Dia karena minum teh aja karena musim panas gitu ya, 1 minggu minum teh, ternyata dia langsung ngidap diabetes. Akhirnya sempat kram kaki. Nah, saya suruh senam kaki diabetes, selesai. Nah, hilang dia. Neuropati itu karena dia kekurangan gerak. Terus apalagi ya pola hidup sehat, salah satunya ya makanan. Makanan udah mulai kalorinya diatur. Jadi teman-teman yang memiliki sobat muis yang memiliki kelebihan berat badan, ya sepertinya harus mulai kembali ke pola hidup sehat. Kemudian ya kadang sekarang diabetes kan nggak nyerang hanya orang tua ya, Iya, anak betul. muda, Itu takut banget. bahkan anak-anak sekarang juga ada. Oh, anak-anak juga. Yes, banyak. Coba nanti teman-teman yang di rumah sakit kita juga ada beberapa pra-diabetes. Karena anak-anak yang suka jajan terutama. Makanya kan kebutuhan gula kita per hari itu dihitung. Kalau saya pribadi, anak di rumah itu di setting jangan sampai dia lebih daripada 2 kali minum manis. Ya, kalau udah 2 kali udah cukup. Karena untuk pembatasan. Karena banyak sekali, terutama anak-anak yang obes, overweight, apalagi dia susah gerak. Itu. Terus yang terakhir, pola yang paling bisa dikerjakan ya mungkin olahraga ya, olahraga. Ya nggak usah yang ribet-ribet, jalan aja cukup gitu ya. Jalan dalam durasi waktu tertentu 20 menit sampai 30 menit cukup. Atau sekitar 3.000 sampai 7.000 langkah udah cukup. Aktif bergerak Aktif ya, bergerak ya. Supaya nanti si kakinya juga akan vaskularisasi dengan bagus. Aliran darahnya lancar intinya. aliran darahnya Seperti lancar. itu. Terus apa lagi ya yang perlu? Ya paling jaga kesehatan kuku ya. Oh ya, Kuku kadang-kadang pernah istilahnya centengan. ya. Nah, itu juga kadang-kadang suka dorong tuh di permukaan. Nah, kalau dia ada diabetes, itu pemotongan kuku yang yang beresiko
berdarah itu bisa menyebabkan juga luka Luka. pada kaki. Oke. Ya, terus di rumah kalau dia udah tahu ada gangguan kebas-kebas, ya hati-hati menjatuhkan benda-benda tajam gitu. Ya kadang-kadang yang benda tajam tuh ya kadang-kadang isi staples, Iya, jarum kadang-kadang jarum pentul. pentul, ya yang hal-hal tajam itu kadang-kadang di karpet nggak sengaja keinjek. Itu mungkin yang teknis bisa dikerjakan di rumah. Berarti memang sensitif banget ya, Yes, nurse, gitu. untuk Ya. penderita diabetes ini terhadap luka gitu. Mm-mm. Terus masuk ke pertanyaan ketiga, nurse. Hmm. Apa tantangan terbesar dalam menangani pasien luka di layanan kesehatan? Oke. Nah ini pertanyaannya cukup menantang sebenarnya. Tantangan yang besar untuk di kesehatan ini di luar daripada masalah asuransi ya. Jadi tantangan terbesarnya itu menyatukan persepsi antar pemberi layanan ya. Pemberi layanan dari perawat lukanya ngurusi luka, penyakit dalam, misalnya dokter spesialisnya mengurusi pengaturan itu, gizi juga mengatur ke gizi, kemudian dokter bedah misalnya atau BTKV mengurusi masalah nanti pembedahan dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain itu juga sangat berperan dalam sistem rawatan. Di luar daripada masalah asuransi, kalau saya masalah asuransi itu agak sensitif ya pembahasannya. Jadi ya kita butuh concern terhadap sebuah kasus ya. Karena kalau sebuah luka itu dibiarkan, dianggap sepele, akan meningkatkan long of stay, masa waktu rawatan pasien. Kadang-kadang beberapa kasus itu yang pendekatannya kurang di salah satu profesi ini, yaitu akan menjadi hambatan di pasien. Tantangan terbesar lagi juga dalam sisi pengadaan ya. Pengadaan contohnya di bahan-bahan balutan modern. Ya, ini tentunya punya tantangan tersendiri di rumah sakit untuk memilah mana yang paling adaptif terhadap klaim rumah sakit. Kalau swasta mungkin bebas ya, tapi kalau kita platnya merah, itu ada beberapa barang-barang e-katalog yang bisa mengakomodir sebenarnya. Dan ini butuh tantangan yang cukup spesifik di para pemangku jabatan, terutama bagian pengadaan ya. Nah ini juga perlu. Atau rumah sakit yang memiliki optimalisasi layanan di sebuah unit itu juga bisa. Anggaplah ada wound center atau ada klinik khusus luka atau misalnya ada pelayanan diabetes komprehensif. Karena yang saya pernah baca itu rumah sakit memiliki kesempatan untuk membuat namanya klinik DM-nya. Di sana ada profesi dokter spesialis, ada wound care nurse, ada ahli gizi, bahkan ada juga psikolognya. Dan ini semua profesi khusus menangani si pasien diabetes ini. Diabetes lagi. Kalau ada masalah gula cukup di sini. Kalau ada luka plus dengan ini. Kalau ada masalah psikolognya di sini. Ada masalah pengaturan gizi di sini. Jadi dia lebih komprehensif. Ini tantangan terbesar nanti rumah sakit ke depannya ya. Ya saya kira dengan pendekatan dan rekrutmen sekarang yang juga cukup banyak, ini bisa diakomodir. Oke, itu tadi pertanyaan dari Sobat Sehat Muis di Yes. rumah. Nah, sebelum kita menutup segmen 3, ini segmen terakhir, Nurse, mungkin boleh apa sih satu pesan penting dari Nurse Feni agar masyarakat itu lebih peduli terhadap perawatan luka dan tidak menganggap sepele gitu. Oke. Untuk Sobat Muis ya, terutama masyarakat, ini masyarakat awam terutama, pesan saya cuma satu. Kalau ada luka yang susah sembuh, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, dengan dokter, dan pilih tempat-tempat layanan kesehatan yang memiliki kompetensi menangani lukanya Anda. Karena kalau Anda salah memilih tempat, salah memilih klinisi, itu tentunya akan membuat pemborosan pada masyarakat itu sendiri. Kemudian jaga hidup sehat. Kalau Anda penderita diabetes, bagaimana upayanya supaya diabetesnya Anda itu bisa stabil, agar tidak muncul komplikasi seperti luka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terakhir nih Nurse, Yes. apa harapan Nurse Feni terhadap pelayanan perawatan luka yang ada di Samarinda, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz ini? Untuk Muiz terutama ya, untuk di Samarinda, semoga kita menjadi daerah atau rumah sakit yang memiliki kompetensi ya dalam merawat luka secara komprehensif. Itu yang pertama. Kemudian kita memiliki
apa ya, alat, adjunktif, bahan balutan, kompetensi petugas itu yang mumpuni sesuai dengan kemampuan resort yang kita miliki. Mungkin itu, Mbak. Oke, itu tadi harapan dan pesan penting dari Nurse Feni. Yes. Terima kasih banyak Nurse Oke, untuk sama-sama. obrolan kita pada hari ini, sangat enjoy sekali. Iya. Kita tadi sudah membahas terkait luka awalnya, Yes. kemudian masuk ke perawatan luka dan yang lainnya. Oke. Oke, buat sobat Sehat Muiz di rumah, kalau kalian merasa episode kali ini bermanfaat, boleh banget. Jangan lupa untuk like, share, terus tulis nih komentar-komentar kalian di kolom komentar. Boleh juga bertanya apa yang Boleh pengen banget. diketahui. Terus ikuti Muiz Talks untuk membahas obrolan kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.